angka kemiskinan Sultan itu naik, pertumbuhan ekonomi naik, tapi angka kemiskinan itu bukan naik, setara, iya kan? Setara dengan, iya kan? Nah, angka kemiskinan ini kalau menurut saya, dan itu sekali lagi bukan janji Pak Cudi ya. Pak Cudi tidak pernah menjanji akan memberikan kartu kepada akan memberikan uang 1 juta kepada penerima kartu. Dia membahasakan politik itu sesederhana mungkin. Iya. Dia tidak suka hal-hal yang ribet, jelimet, gitu kira-kira. Dan yang paling sederhana yang dipahami oleh anak muda adalah soal politik adalah kesetaraan. Kesetaraan. Nah, itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu. Iya. Silakan minum. Tepuk tangan dong. Penonton. Nah, hari ini podcast agak beda. Biasa saya podcast di studio kecil saya. Nah, hari ini podcast agak luas sih. Dan saya tidak ditemani co-host yang biasa menemani saya karena ada kegiatan lain. Ini co-host sudah lama juga dengan saya. Ini co-host lama baru pulang kembali dia. Tepuk tangan untuk Nurho. Selamat datang. Selamat datang kembali Nurho di Saraba Channel. Sudah lama ketemu televisi. Boh, harap kau sudah nyaman di tempat yang baru. Nah, podcast ini sebenarnya dalam rangka memperkenalkan gerakan Sangganipa. Sangganipa ini sebuah gerakan politik yang bertujuan memenangkan Bapak Rusdi Mastura sebagai Gubernur Sulawesi Tengah untuk kedua kali. Tepuk tangan. Tapi sebelum kita bahas Sangganipa, kita kenalan dulu. Kita kenalan. Nah, di sini ada 3 orang narasumber. Mungkin bisa memperkenalkan diri masing-masing. Kan sudah dewasa kan? Jadi mungkin mulai dari yang kelihatan tidak ada uang, yang mungkin ya di tengah. Bercanda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Azman Asgar. Di posisi Sangganipa ini saya termasuk bagian dari tim kerja Sangganipa. Tim kreatif. Tim kreatif Sangganipa. Tim kreatif. Ya, saya mungkin lebih tepatnya diposisikan sebagai juru bicara di kalangan milenial. Juru bicara kalangan milenial. Tepuk tangan. Pokoknya di podcast paling banyak tepuk tangan nanti. Nah, selanjutnya kita ke sana dulu. Ya, saya Andika, sehari-hari sebagai tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah, sebagai di sini jadi tim kreatif di Sangganipa. Besar sedikit suara. Besar suara di bawah. Ya, jadi sehari-hari saya itu sebagai tim kreatif di dengan teman-teman di Sangganipa. Ya, merancang banyak hal, konten sebagainya, pesan-pesan message. Program sih dirancang bersama, tapi lebih ke ya ini membuat konten segala macam. Iya. Ya. Oke. Nah, terakhir. Tapi kok mungkin bisa memperkenalkan Ya, diri. terima kasih. Saya Ronitan Saputra, bagian daripada tim Sangganipa. Saya di bawah komando Pak Andika. Jangan merendah begitu. Tak balik sebenarnya itu. Kelihatan sih ini. Nur. Kita langsung saja ke pertanyaan, boleh? Iya. Dari Koroni kayaknya dulu. Oke. Boleh. Apa Tadi pertanyaan? kalau kenalan Koroni paling terakhir. Oke. Pertama. Oke. Oke kan, nah di sini kan sudah ada Koroni kan guys. Oke. Sebagai TA Gubernur tenaga ahli gubernur ya. Oke. Dari sekian banyak calon gubernur, Oke. bahkan ada juga yang satu ras dengan. Oh iya ada betul. Iya. Namanya Ko Ali namanya. Kenapa pilihannya Koron itu jatuhnya ke kita panggilnya Bapak? Kau panggil apa? Atau Om Cudi, biasa Om Cudi sih. Oke, itu apa? Om Cudi lah. Oke. Ya, saya tidak membicarakan calon yang lain karena Oke. semua calon itu sama baiknya. Oh, ya. oke. Tapi kalau bicara Om Cudi, saya sudah mengenal beliau sudah cukup lama. Oke. Ya, semenjak beliau dari DPR, wali kota, sampai hari ini gubernur. Oke. Kenapa saya memilih Om Cudi? Om Cudi ini salah satu pemimpin yang cukup unik. Ya, kalau saya bilang mungkin di Indonesia ini
sangat terbatas orang yang kayak Om Cudi. Kenapa? Satu, beliau ini tidak punya pendidikan yang tinggi. Ya, beliau selesai SMA, kuliah, sempat kuliah di UKI, sempat kuliah di UI. Oke. Ya, ekonomi beliau tidak selesai karena beliau fokus pada waktu itu bola kaki. Oke. Ya, dari segi prinsip Om Cudi ini prinsipnya sangat kuat. Ya, dan dia punya visi cukup visioner. Dan yang paling kuat dari beliau ini selalu berpikir out of the box. Contoh. Ya, selalu berpikir contoh. Ya, pada saat beliau wali kota. Oke. Ya kan, orang tidak berpikir dulu di Palu ini bisa bangun mall. Iya, betul. Ya, Betul. tapi itu beliau bisa bangun mall. Ya, itu salah satu legasi beliau pada saat beliau wali kota. Kedua, jembatan. Jembatan yang Penulen. Jembatan Penulen. Oh iya. Ya, itu juga dibangun pakai PAD kota. Kenapa? Pada saat beliau menjadi wali kota, ya, itu PAD kota masih kurang lebih 18 miliar. Masih 18 miliar. Ya, PAD ya. Oke, PAD. Ya. Bukan APBD, PAD. PAD-nya. Oke. Ya. Tapi pada saat beliau selesai di tahun 2015, beliau meninggalkan jejak yang baik. Ya, bahwa PAD Kota Palu itu hampir 300 miliar. Ya, biasanya pemimpin kepala daerah itu ya ada juga yang meninggalkan utang ya kepada pemimpin yang berikut. Ya, tetapi beliau meninggalkan PAD yang cukup besar, hampir 300 miliar pada saat itu. Ya, kebetulan pada saat beliau wali kota, ya, saya bantu beliau juga awal untuk pembentukan KEK. Oh iya, oke. Ya, kawasan ekonomi khusus. Nah, itu salah satu out of the box dari Pak Cudi ya, dengan pendidikan yang saya bilang ya Tidak sama dengan pejabat lainnya. tidak sama dengan pejabat lain yang punya titel yang cukup panjang. Ya, tetapi Pak Cudi ini memimpin itu dengan pengalaman prakteknya, Oke. bukan hanya teori ya. Oke. Nah, jadi itu dia bisa melakukan hal yang cukup luar biasa ya. Nah, dan bukti beliau di Kota Palu kan sudah ada 2 periode juga. 2 periode. Berapa? Nah, kenapa saya tetap dengan beliau? Oke, kenapa? Ya, di samping beliau out of the box ya, dan dari saya mendampingi beliau dari wali kota ya, beliau ini orang yang tidak mengumpul kekayaan. Tidak mengumpul kekayaan. Oke. Ya, karena prinsip beliau bahwa menjadi kepala daerah itu adalah pengabdian, Oke. Bukan mencari uang di situ. bukan pekerjaan. Ya, Oke. Itu alasan Koroni kenapa Iya. Pak Cudi. ya, dan dari beliau juga saya banyak belajar. Belajar apa, Di Bro? samping politik dan masalah kehidupan, Oh. ya kan. Nah, Apa pembelajaran kehidupan yang Koroni Sedekah. dari seorang? Kalau kita bisa ya, pilihannya bisa. juga. Setelah ke depan kita bisa jadi Ya, ya, saya nggak usah membahas terlanjur banyak. Iya, nggak usah. Karena waktu Saya kita, langsung di kemudian. nah, nanti akhirnya mereka cuma ucapan terima kasih. Ya. Yang paling kalau bicara kehidupan dengan beliau, yang paling beliau orang konsisten. Beliau orang disiplin. Ya, kalau janjian sama Pak Cudi jam 7 itu jam 7. Oh. Iya kan? Berarti dia bukan generasi Z. Iya. Kalau janjian jam 7, nanti datang jam 9. Enggak. Iya. Ya, bahkan kalau janjian sama beliau itu jam 7 bisa jam setengah 7 dia udah ada. Oh. Ya. Nah, itu saya belajar dari beliau banyak. Konsisten dan disiplin waktu. Iya. Itu yang membuat Koroni jatuh hati kepada Pak Cudi. Iya. Ya kalau Pak Cudi perempuan, mungkin Koroni sudah nikahi ya. Ya, cocok. Iya kan? Nah, berbicara gubernur, ya, kenapa saya tetap dengan beliau? Oke. Ya. Kalau bicara gubernur, prestasi dia sebagai gubernur. Kalau menurut saya, kalau kita menilai Rusti Mastura hari ini dengan masa jabatan yang masih 2,9 Iya. tahun. 2 tahun 9 bulan. Ah, Iya.
2 tahun 9 bulan itu sebenarnya masih sangat ya Iya. Belum dengan setengah periode. dengan 13 kabupaten Oke. ya, terus dengan jangkauan yang apa cukup jauh Oke. ya, dengan peninggalan dari pemerintahan lama dengan kondisi PAD yang masih 900 miliar ya kan. Bagaimana beliau membangun dalam jangka waktu 2,9 tahun. Ya, tetapi dalam jangka 2,9 tahun Sudah kelihatan. ya sudah ada beberapa sektor yang menurut saya itu sangat luar biasa. Oke. Iya kan? Contoh. Nah, kita nggak bisa membaca beliau secara RJPMD. Ada yang menilai, oh Pak Gub tidak berhasil, tidak mencapai RJPMD. RJPMD itu penilaiannya berapa tahun? RPJMD mungkin kurang. Iya, RJPMD. Iya kan? RJPMD itu kan harusnya 5 tahun baru bisa kita menilai terrealisasi. Ya, tetapi hari ini kalau berbicara PAD 2,9 tahun dari 900 miliar awal beliau menjabat itu bisa mencapai hari ini 2 triliun 50 miliar. Oh. Berarti ada kenaikan 100% lebih. Betul. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Iya. Yang dikerjakan Pak Cudi. Iya, Oh, iya. Oke. Keren. Nah, yang pertama itu, ya kan? Kerja keluar dong. Yang kedua, Oke. ya kan? Ada yang bilang, ya kan? Oh, angka kemiskinan Sulteng itu apa? Naik, pertumbuhan ekonomi naik, tapi angka kemiskinan itu Naik. bukan naik, setara, ya kan? Oh. Setara dengan, ya kan? Nah, angka kemiskinan ini kalau menurut saya itu kan pengaruhnya itu adalah pada kabupaten. Di Iya. situ kan ada bupati-bupati. Oke. Itu menjadi tanggung jawab bupati juga harus. Iya, jadi ini kan harus, Tanggung ya, jawab gubernur. iya, Oke. iya kan? Karena gubernur ini kan gini, kalau sesuai dengan undang-undang pemerintahan ya, undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan. Tugas gubernur ini apa sih? Ya, tugas gubernur ini 3 Oke. sebagai pengawasan, ya, sebagai pembinaan, ya, dan fungsi koordinasi, Koordinasi. Oke. ya kan? Iya. Kan gitu kan? Koordinasinya kemana? Pengawasannya kemana? Ya, yaitu kepada bupati-bupati. Oke. Ya, karena gubernur ini sesuai undang-undang dia punya fungsi 2 Iya. sebagai kepala daerah otonomi Iya. dan sebagai perwakilan daripada Pemerintah pusat. pemerintah pusat. Ya. Oke. Jadi kinerja gubernur ini tidak terlepas dari pada para bupati. Iya. Oke. Ya kan? Nah, tetapi hari ini Sulteng itu kan ada kenaikan pertumbuhan ekonomi itu pada posisi 12, sekian ya. Iya. Iya, rata-rata 11. Ya. Nah, itu di angka rata-rata dari nasional Iya, lebih tinggi dari nasional. lebih tinggi daripada angka nasional, ya kan? Iya. Nah, kalau hari ini ya kita ngomong angka kemiskinan, ya kan? Saya tanya di Morowali yang notabene adalah Tambang. ya tambang dan dari hilirisasi nikel itu bisa menghasilkan sekian ratus triliun. Angka kemiskinan di sana berapa? Ya kan? Juga masih Tinggi. 10% ke atas. Oke. Iya kan? Iya. Nah, kenapa dampak itu bisa masih tinggi? Nah, ini yang harus dipecahkan, yang harus Itu menjadi tanggung jawab bupati. bupati, ya gubernur Koordinasi. koordinasi. Oke. Tetapi waktu 2,9 tahun ini kan belum cukup untuk Iya. Oke. Berkoordinasi. iya. Oh. Karena kenapa? Hasil daripada Morowali juga ini kita hanya dapat bagi hasil. Iya. DBH. Iya kan? Provinsi dapat bagi hasil berapa dari 100%? Itu kan sudah ada. Iya kan? Ya, daerah penghasil berapa? Gubernur itu kalau nggak salah cuma dapat 16%. Iya. Iya kan? Nah, jadi kalau menilai masalah angka kemiskinan ini tidak bisa menilai secara, tetapi harus Keseluruhan. keseluruhan. Jadi tidak bisa hanya menilai langsung menunjuk bahwa ini salah gubernur. Iya. Nggak bisa. Naik lalu kemudian angka kemiskinan tidak menurun gitu. Iya. Berarti ada yang salah dengan kinerja gubernur tidak bisa. Iya, iya. Harusnya juga tanyakan kepada bupati-bupati. Ya contoh jalan. Oke. Kok jalan di desa yang rusak gubernur yang disalahkan? Iya.
Karena kan hidup harus ada yang Iya. disalahkan. Ya, karena jalan ini kan sudah ada bagiannya, ada jalan nasional, Iya, ada jalan ya, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Iya. Tapi dalam masa 2,9 tahun Pak Rusdi Mastura, iya kan? Beliau sudah mampu untuk menyelesaikan ada 10 titik jalan, Oke. ya, yang merupakan tanggung jawab daripada provinsi. Oke. Ya, contoh, ya kan, di Buol ada jalan air terang ke Momunu. Oke. Sigi, ya, Bora Pandere. Oh, Ya, Poso itu ada lingkar danau Poso, ya kan. Morowali Utara itu ada Nuha, Duha Beteleme. Beteleme Nuha, Jadi ya kan. selalu berjalan ya? Nah, terus Bangket juga ada. Ada juga. Ya, Morowali Luwuk, Banggai, ya itu kepala burung. Ya, buah lemo itu, ya, Oh. yang sekian puluh tahun itu tidak pernah dikerjakan. Oh iya, pernah saya ke sana. Pangkal Siang itu kan? Iya kan? Iya. Nah, itu jadi Betul. dengan 2,9 tahun, kenapa saya selalu menyebut 2,9 tahun? Supaya masyarakat tahu berapa lama sih Pak Gubernur bekerja. Iya. Itu baru 2,9 tahun, belum dipotong COVID, Betul. penyelesaian COVID. Jadi ada 3, ya, tugas utama beliau begitu beliau dilantik. Ada 3 bencana, Iya. ya, bencana alam, Betul. peninggalan, Iya. Iya. 2018. bencana sosial di mana? Poso, Oh iya, sempat. ya, kan gitu kan? Iya. Dan COVID. Oke. Ya, ini yang harus beliau hadapi, tetapi ini selesai Iya. ketiga-tiganya, iya kan? Oke. Nah, jadi kalau hari ini beliau dibilang gagal, ya banyak yang ngomong apa yang dibikin Pak Cudi itu, orang yang bertanya begitu, orang yang nggak tahu apa yang dibikin oleh beliau, Iya. ya kan begitu kan? Makanya Nah, kalau makanya saya kenapa masih tetap memilih beliau, ya karena kita memilih pemimpin ini kan harus tahu rekam jejak. Betul. Yang paling penting rekam jejak. jejak. Ya, saya nggak mau ngomong yang lain itu jelek, nggak. Iya. Ya, tetapi Tidak kan, mau bilang yang lain juga, cuma Cudi paling bagus begitu ya. ya. Artinya kalau orang jual kecap tetap nomor 1. Iya. Bahwa hari ini Pak Rusdi masih layak untuk melanjutkan Melanjutkan sebagai gubernur sebagai, periode kedua. iya. Oh, Nah, oke. kita harus memberi kesempatan beliau karena beliau Belum selesai. RJPMD-nya. Gimana kita mau katakan beliau gagal apa tidak? Ya, baru 2,9 tahun aja dia sudah mengerjakan ABCD. Iya. Tinggal diberikan waktu lagi, Nah, maka akan selesai. iya, Oke. kan itu. Siap. Tepuk tangan. Luar biasa. Padahal pertanyaan singkat, penjelasannya luar biasa. Makanya speechless. Iya, kayak so mengantuk tadi Asman. Nah, tentu mendukung calon yang sudah pernah jadi ini, tentu kan PR-nya banyak ini karena sudah pernah berjanji, lalu kemudian ada sudah masyarakat yang merasakan janji dan kemudian ada yang kecewa dengan janji itu. Nah, contoh misalnya ada dulu kalau tidak salah dibagikan kartu Sulteng Sejahtera. Nah, habis itu jadi gorengan masyarakat di forum-forum aspirasi Sultan dan lain-lain. Itu mana kata kartu? Nah, ini bagaimana penjelasannya? Apakah bapak-bapak di sini mengetahui? Kayaknya yang paling mengetahui. Iya, karena saya kata ini bukan cerdas cermat. Minta maaf. Pasti setuju kok. Ya, silakan. Iya, Ini memang mungkin bisa menjelaskan. memang salah satu ada distorsi informasi berkaitan dengan kartu Sulteng Sejahtera ini. Oke. Jadi ya bisa saya sebut sebagai sebuah salah paham. Oke. Nah, kemudian salah paham ini diolah menjadi distorsi politik karena momennya ya. Iya. Pertama saya ingin jelaskan dulu kronologis kartu Sulteng Sejahtera. Iya, betul. Jadi dulu konsultan politik itu bentuk relawan Oke. pemenangan namanya Barakuda. Barakuda. Oke. Barakuda ini kemudian menggunakan kartu sebagai alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye. Oke. Saat itu karena saya dengan Pak Cudi sibuk keliling ya, kurang lebih 2,5 tahun barangkali keliling. Jadi kita tidak sempat memantau isi dari kartu itu.
Kartu ini menjadi polemik itu ketika tim lawan pada saat itu melaporkan ke KPU. Oh iya, sempat KPU dilaporkan. penemuan kartu Sultan. Nah, disitulah kita tahu apa isinya. Nah, Oh, awalnya tidak tahu. kita hanya tahu kartu, tapi kita tidak tahu isi belakangnya kan Oh, dulu. oke. Nanti di sidang KPU itulah kemudian dari laporan lawan politik itu kemudian KPU memutuskan bahwa tim kita dianggap melakukan pelanggaran administrasi pemilu atau dianggap dia bagian dari tindak pelanggaran, Oke. pelanggaran serius. Dan saat itu tim kita disuruh menarik kartu itu. Jadi artinya sebetulnya kartu Sultan Sejahtera itu sudah dianggap tidak boleh dibicarakan lagi secara hukum, secara politik, Oke. dan tidak bisa dijadikan polisi karena dia sebuah tindak pidana atau pelanggaran. Oke. Tapi tidak dianggap sebagai pelanggaran serius oleh KPU, tapi melainkan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi. Nah, kenapa? Karena di dalam kartu itu termuat ada semacam iming-iming yang sekarang jadi polemik itu, jadi distorsi di masyarakat. Ada semacam janji kalau tidak salah mungkin janji 1 juta per penerima kartu itu. Itulah alasan KPU kemudian memutuskan pada saat itu bahwa dianggap kartu itu melanggar administrasi pemilu. Oke. Nah lama kan senyap isu kartu itu. Nah tetapi program yang berkaitan dengan isi kartu itu memang sebetulnya sudah menjadi bagian visi misi Pak Gubernur. Terkecuali ya poin tadi itu janji 1 juta ke warga itu tidak pernah ada. Jadi janji yang dimaksud Pak Gubernur itu adalah pemberian 1 juta bagi warga miskin ekstrim desil 1 di pada saat momen hari raya. Misalnya bagi yang umat Islam itu di hari raya Idul Fitri, bagi yang Nasrani itu di hari raya Natal. Oke. Nah, program ini sekarang di era pemerintah sekarang itu di breakdown dengan nama program bantu 1 juta bagi masyarakat. Program itu ada berarti? Ada, itu sudah berjalan sejak tahun 2022 yang menyasar kurang lebih 29.000 warga miskin ekstrim dari sekitar kurang lebih hampir 60.000. Oke. Nah, ini juga sejalan dengan program Impres Pak Jokowi nomor 4 tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim. Oke. Kita itu berada di sekitar 3%. Oke. Nah, lewat program bantu Pak Gup ini turunlah dari sekitar 3% turun menjadi 1%. lumayan. Sesuai target yang diamanahkan oleh Impres Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 itu. Nah, selain itu kan ada 5 poin kalau saya tidak salah itu. Pendidikan gratis. Hampir semua SMA ini kan gratis, SMK dan sederajat. Ternyata pas kita cek ke warga dia bilang SD bayar, SMP bayar. Nah, ini masalah kewenangan seperti yang disebut oleh Pak Rudin tadi. Jadi distorsi ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga mengacaukan lah istilahnya. Ini menjadi salah paham. Karena warga ternyata tidak diajarkan bahwa SMP SD itu merupakan kewenangan kabupaten, bupati. Itu bukan kewenangan gubernur. Gubernur hanya bisa memberikan bantuan intervensi itu dalam bentuk dana hibah kepada kabupaten. Tidak bisa mengintervensi SD dan SMP itu karena berada di kewenangan kabupaten. Nah, kalau seluruh SMA itu kan sudah gratis. Cuma isu ini terus digoreng kan, padahal kewenangannya berbeda kan begitu. Yang lain misalnya isu kesehatan yang ada di dalam kartu itu juga sudah berjalan. Sudah ada tertuang dalam 48 miliar setiap tahun Pak Cudi itu mengintervensi kan tidak ada lagi istilah kesehatan gratis. Yang ada itu istilah kan semua kan di bawah naungan BPJS. Ada undang-undangnya lagi kan. Tidak bisa kita bertindak falsi menggunakan uang negara menyatakan bahwa seluruh rumah sakit gratis, bisa masuk penjara ente. Kira-kira begitu. Nah, itu pun bentuknya karena itu sebetulnya tanggung jawab di tingkat kabupaten sekali lagi. Maka pemerintah menghibahkan kepada kabupaten sehingga mengcover jamkesmas masyarakat itu sebesar 48 miliar setiap tahun. Nah, apalagi program sembako gratis. Sembako gratis rutin. Nah, inflasi itu kan terjadi, ada momentumnya. Inflasi itu misalnya terjadi ketika di pedesaan itu masa menunggu panen. Misalnya ditanam hari ini misalnya 2-3 bulan menunggu panen, maka barang-barang itu pasti naik harganya. Karena berkenaan dengan nilai tukar, kemampuan petani untuk membeli. Nah, itulah terjadi inflasi. Saat itulah pasar murah dilakukan, baik itu dinas Perindakop maupun dinas
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan juga melakukan operasi pasar. Nah, kapan lagi operasi pasar dilakukan? Pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri maupun Natal dilakukan itu intervensi karena inflasi besar di situ. Nah, apalagi program yang lain? Saya kira 5 itu semua sudah tercover di 2,9 tahun Pak Cudi menjabat itu. Tapi saya tambahkan sedikit, Kanda, maaf. Ya kan, tapi kan kartu ini kemudian sudah terlanjur dibagi dan sudah dijanjikan masyarakat. Artinya kekecewaan itu juga ya itulah tadi saya bilang distorsi. Iya. Nah, kita tidak bisa mengobati kekecewaan untuk satu hal itu. Yang lain itu kan sudah. Untuk satu hal itu tidak mungkin bisa. Misalnya begini, si relawan menjanjikan karena itu dianggap pelanggaran oleh KPU karena memang itu tidak masuk akal kan, bahwa si penerima kartu mendapatkan 1 juta rupiah. Alasan hukum apa kita membagi-bagikan APBD kepada penerima kartu? Itu kan tidak ada landasan hukumnya. Cuma persoalannya kan masyarakat tidak mau tahu dengan itu. Iya, makanya harus tugas kita semua untuk memberi pendidikan politik kepada warga bahwa kartu Sulteng Sejahtera itu sesungguhnya sudah dibatalkan oleh KPU sejak tanggal 25 25 November. Ini juga warga perlu tahu bahwa ketika KPU memutuskan menarik itu artinya barang itu dikeluarkan dari visi misi. Paham dah? Ketika dia dikeluarkan dari visi misi, maka dia tidak bisa masuk RPJMD. Iya, oke. Nah, karena visi misi itu dituangkan menjadi RPJMD, masuklah dia RKA, masuklah dia asumsi ekonomi makro di APBD, turun jadi rencana kerja dinas. Nah itu tidak bisa begitu, karena barang itu barang cacat hukum sejak awal begitu. Nah satu-satunya yang bisa lakukan adalah meng-create program itu dengan sasaran yang lebih tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, tapi kan pada akhirnya yang pegang kartu itu belum tentu dapat. Iya, karena tidak bisa secara hukum kan yang diintervensi ini hanya kemiskinan ekstrim. Oke. Jadi Yang kemiskinan dapat kartu itu tidak semua. belum tentu perlu status miskin kan. Misalnya ada yang punya toko, ada yang punya itu. Nah, kartu itu juga ada tertulis syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Begitu. Oke. Nah, cuma kan pada saat relawan mungkin menjelaskan itu, entah kenapa, ada penjelasan yang keliru atau bagaimana, sehingga salah paham ini terus berlanjut. Nah, ini tugas kita semua untuk memberi pendidikan politik bahwa salah paham ini jangan dilanjutkan, kira-kira begitu, karena itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan itu sekali lagi bukan janji Pak Cudi ya. Pak Cudi tidak pernah menjanji akan memberikan kartu kepada akan memberikan uang 1 juta kepada penerima kartu. Janji 1 juta itu ada di kartu itu yang dibuat oleh relawan Barakuda. Nah begitu. Pak Cudi tahu bahwa itu bermasalah setelah disidang di KPU. Iya, ada yang melapor. Iya, ada yang melapor pada 25 November itu. Jadi tidak ada itu Pak Cudi menjanjikan bahwa ketika Anda mendapatkan kartu ini maka Anda mendapatkan 1 juta. Makanya Pak Cudi selalu bingung kan ketika ditanya warga mengenai hal ini. Karena pasti dia bilang bukan saya yang bikin. Tanya relawan Barakuda, kira-kira begitu konteksnya. Berarti relawan Barakuda sudah tidak menjadi relawan Cudi hari ini. Dan itu kan relawan yang dibentuk oleh konsultan politik di masa itu. Oke. Saya kira cukup jelas ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kandi. Nurul, bertanya. Kau kan Pindah orang lagi. pindah orang. Yang paling terakhir ini. Iya. Masa orang yang ditanya. Iya, betul. Otek. Oke. Saya tanya. Apa bertanya? Ini pertanyaan untuk Kak Asman kan. Oke. Selain itu juga kan Pak Rusdi Mastura dianggap sudah boleh Menyerahkan tongkat kepemimpinan Iya. kepada yang lebih muda. Itu menurut Kakak Asman. Menurut orang Boleh diminum saraba ini? silakan. Harusnya boleh. Selesai. Sudah boleh Pak Cudi itu menyerahkan tongkat kepemimpinan dengan yang lebih muda. menurut Kakak Asman bagaimana itu? Karena mungkin karena menurut saya Kakak Asman sudah yang paling Muda di sini tuh. Iya. Nah, kenapa orang muda kemudian mendukung orang tua begini? Sorry nih. Oke. Kan banyak mungkin maksudnya ada pilihan-pilihan yang lain yang lebih muda. Iya. Kenapa Pak Cudi? Kenapa itu? Oke, memang pertanyaan seperti itu bukan hanya sekali 2 kali mengarah ke saya ya. Iya. Coba dulu nih kayak Rocky Gerung nih. Apalagi ke kalangan seperti saya mungkin masih masuk kategori milenial ya. Iya. Bagi saya sebenarnya soal usia itu adalah soal subjektif. Oke. Kenapa? Itu adalah kesalahan pertama ketika kita menentukan pilihan adalah
mensegregasi itu dalam segi usia. Di kalangan anak muda sebenarnya itu tidak produktif. Oke. Karena yang paling penting itu adalah bagi saya bukan soal usianya, tapi soal banyak hal ya. Yang paling fundamental adalah soal gagasan. Ya, karena bagi saya pemimpin itu anak muda itu yang diharapkan adalah soal masa depan, bukan masa lalu. Dan tipikal anak muda ini dia tidak suka diperintah. Dia enjoy saja dengan circle-nya misalnya. Dia membahasakan politik itu sesederhana mungkin. Dia tidak suka hal-hal yang ribet, jelimet gitu kira-kira. Dan yang paling sederhana yang dipahami oleh anak muda adalah soal politik adalah kesetaraan. Nah, itu yang bagi saya secara pribadi Kak Cudi, saya belajar soal itu dari Rusdi Masura, soal kesetaraan. Dia tidak pernah melihat usiamu berapa. Kau dari kalangan mana? No. Rusdi Masura ketika mau menggajak siapapun itu, termasuk orang yang di bawah ya dari segi usia, dia menganggap setara. Kita bisa tukar pikiran dengan dia. Nah, bagi saya saya menemukan itu di sosok Rusdi Masura. Apakah tidak menemukan di sosok yang lain atau memang tidak mencari? Berbeda. Oke. Kalau itu saya kalau secara historis ya, saya dekat dengan Anwar Hafid, pernah terlibat suatu hal. Dekat juga dengan Nur Ali, pernah terlibat suatu hal. Saya dari ketiganya ya itu tadi, saya lebih memposisikan diri bahwa kesetaraan itu saya dapat di Rusdi Masura. Dia menganggap kita semua sahabat, tidak ada semacam relasi saya mau menguasai kau gitu. Saya mau mendikte kau, tidak. Ya, apakah ini menyinggung seseorang? Enggak juga. yang saya dapatkan itu di Rusdi Masura itu, makanya saya enjoy dengan dia. Ada pengalaman tidak dengan Pak Rusdi Masura sehingga membuat Kakak Asman bilang, ternyata saya bisa duduk setara dengan Pak Rusdi Masura. Ada pengalaman apa? Begini. Mungkin saya ini tidak pernah punya bayangan saya bisa duduk dengan Andika misalnya, tenaga ahli. Saya juga tidak pernah punya mimpi duduk dengan Pak Roni sebagai tenaga ahli. Pun dengan Rusdi Masura saya tidak pernah bermimpi bisa makan bersama dengan wali kota dengan Rusdi Masura. Tapi itu saya temukan dengan Rusdi Masura. Artinya apa? Bahwa dia ini termasuk sosok yang bagi saya sangat demokratis. Apa kata-katanya Pak Rusdi Masura yang membuat misalnya Kakak Azman langsung ini sudah rajal gitu? Ada enggak? yang termotivasi juga apa gitu. Jadi sebenarnya kalau yang paling saya tangkap dari Rusdi Masura banyak sih pesan-pesan ketika saya ngobrol dengan dia, baik formal informal. Tapi yang paling saya paling ingat itu adalah dia memberi pesan ke saya. Kau harus percaya diri. Tidak perlu kau melihat latar belakangmu dari mana. Selama lagi kau belajar, kau serius, kau pasti bisa. Itu yang paling dikenang dari paling saya kenal dari. Luar biasa. Apa tadi Kak? Saya catat ulang. Supaya dari motivasi sama catat ulang. Harus percaya diri. Kau tidak boleh melihat latar belakangmu sebagai apa. Ya begitu kan? Ya benar. Apa lagi? Cuma apa lagi? Ada lagi? Tidak, itu secukupnya. Nah, kita ke Koroni lagi nih. Nah, Koroni juga sudah di-spill tadi sebagai TA. Nah, kalau kita lihat kan ada juga isu yang mengatakan bahwa Pak Rusdi Masura ini membangun pembangunannya tidak merata di setiap kabupaten. Ada kabupaten yang dispesialkan, ada kabupaten yang tidak dispesialkan. Ini apakah karena misalnya mohon maaf ini, apakah karena di kabupaten ini Pak Rusdi Masura menang, di kabupaten ini tidak menang, jumlah suaranya tidak signifikan sehingga kabupaten itu tidak terlalu diperhatikan, atau mungkin ada penjelasan lain dari Koroni? Jadi kalau masalah pembangunan tidak merata, ya itu tadi, ya kembali lagi saya sampaikan bahwa masalah pembangunan satu kabupaten itu tergantung bupatinya. Ya, gubernur ini hanya sebagai fungsi koordinasi, ya dia kan istilahnya membantu satu kabupaten jika kabupaten itu butuh untuk contoh. Beliau di Bangkep kalah, kenapa dia bikin jalan di Bangkep? Ya kan? Kalau bilang dia, beliau di Poso kalah, kenapa dia bangun Lingkar Danau Poso? Ya kan? Jadi stigma itu nggak ada. Ya, yang ada itu adalah bagaimana koordinasi kabupaten itu dengan
dengan provinsi. Kata lain gini, kamu butuh apa di sana? Ya kan kalau itu kewenangan saya akan dibantu atau beliau memberikan dana hibah kepada kabupaten. Nah kalau dibilang tidak merata. Ya. Nah, contoh paling gampang dari jalan itu ada 10 jalan yang dibagi-bagi ke kabupaten untuk. Ya tahun 2025 ini ada Donggala juga dapat jalan. Ya, lingkar para wisata dari itu saya dengar juga ada. Oke, ini 10 jalan yang dibangun. Nanti saya kabupaten kota ada 13, berarti ada yang tidak begitu. Tidak ada. Oke. Iya. Kan ada beberapa kabupaten kayak Banggai itu kan punya kemampuan APBD besar. Oke. Ya, tetapi tetap juga dibantu sama beliau, ya kan? Nah, Morowali yang mungkin belum dibantu, tapi dia punya bagi hasilnya kan cukup besar dari nikel di sana. Jadi APBD-nya juga cukup kan? Gitu. Berarti bukan persoalan karena paculi kalah Sudah ada. lalu kemudian SOC diban. Karena dia pemimpin begitu. Begitu kalau kalah, dia boleh mati. Dia misalnya jangan ngomong gitu mati. Dia sedikit kalah di kelurahan ini misalnya. Nah, itulah yang tadi dikatakan Asman. Ya, belajar apa dari Pak Cudi itu belajar demokrasi. Beliau itu sangat demokrasi. Iya kan? Lawan begitu kalah, lawan pun dirangkul. Ya, jarang pemimpin begitu. Ya, makanya saya bilang kenapa Pak Cudi ini adalah salah satu pemimpin yang cukup unik. Ya, dan kami juga belajar banyak dengan beliau tentang bagaimana itu politik, bagaimana itu. Ya kan? Nah, berarti itu yang bisa dijelaskan kepada masyarakat. Karena itu juga menjadi isu pembangunan tidak merata. Ada yang bilang Pak Cudi ini gubernur Palu, bukan gubernur Sulteng. Ada yang bilang begitu. Iya. Orang melihat Palu hari ini dipimpin oleh Pak Hadi, ya memang Palu maju itu karena wali kotanya. Iya kan? Kan begitu kan? Padahal apa yang diberikan Pak Cudi ke Kota Palu? Kan nggak ada. Yang ada itu adalah penyelesaian bencana. Iya, karena Pak Gubernur memberikan dana untuk pembebasan lahan. Iya, sekitar 26 miliar. Hanya itu yang diberikan ke Kota Palu. Sisanya ya wali kotanya lah yang. Iya, karena itu fungsi koordinasi. Berarti kembali lagi ke pemimpin-pemimpin di setiap kabupaten kota. Iyalah bupatinya. Kalau gubernur bisa mengintervensi, bupati kerjanya apa? Iya kan? Kan masing-masing bupati kan pemimpin-pemimpin. Iya. Makanya saya bilang kembali lagi kepada fungsi gubernur ini apa sih? Itu fungsi gubernur, ya. Fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Ya, itu kan banyak orang-orang yang tidak tahu pasti dan oh dia kepala daerah Sulawesi Tengah jadi otomatis harusnya semua Sulawesi Tengah itu harus dia kasih bagus apa segala macam harus begitu pasti pikirannya orang-orang kan. Iya. Padahal itu semua kan dibatasi dengan kewenangan. Iya. Ya, ada undang-undang yang mengatur, ada Perpres yang mengatur, ada Kepmen yang mengatur. Apa sedikit lagi kalau ada yang kayak misalnya ditotoli kenapa ya gubernurnya lagi disalahkan, tapi begitu kan. Begitu masyarakat harus ada disalahkan. Iya memang. Tapi kita harus salahkan. Ya, itulah yang saya bilang bahwa masyarakat ini harus diberi pemahaman tentang politik. Iya. Ya, politik ini tidak semata-mata digunakan untuk ya kepentingan yang tidak benar. Ya, politik ini harus yang beradab, yang beretika, yang ya. Dan itu ada di Pak Rusdi Mastura. Iya, atau ada di Rusdi Mastura. Jadi ini cukup menjawab juga kalau misalnya. Iya. Ada yang bilang begitu soalnya saya mau menjawab jangan korun marah saya Tidak, saya cuma marah sedikit saja. Mudah-mudahan senangnya banyak karena saya aman lagi. Kau ada yang mau sampaikan? Kemana? Ke mereka ada. Kayak Jadi dari rumah gitu jadi mau sampaikan. Jangan dulu. Simpan duit. Yang anu dulu yang serius-serius dulu. Masih ada pertanyaanku masalahnya lagi. Coba. Saya mau bertanya sama siapa, panggil siapa? Harifnya kalau yang di ujung sana. Om tidak enak. Andika. Oke, Kak Andika Joy. Lebih apa? Kakak. Om. Iya. Nah,
Nah, kita sedikit cerita tentang Sanggunipa. Oke. Oke. Oh, pas bajunya. Iya kan? Iya, betul. Kasih lihat dulu dan siapa tahu ada yang mau juga. Sanggunipa. Oke. Kenapa Sanggunipa? Nah, kenapa namanya Sanggunipa? Apa itu filosofinya, Kakak? Kalau boleh kita tahu. Sanggunipa itu sebetulnya kan bahasa Kaili. Oke. Diambil dari suku kata bahasa Kaili, itu sama dengan kalau orang bilang tulis di baliho itu the next, itu kan bahasa Inggris kan. Nah itu sama lanjutkan. Kalau kita terjemahkan secara letter-let, Sanggunipa itu kan sekali lagi. Tapi kalau kita tafsirkan itu sama dengan lanjutkan atau gitu. Sesederhana itu karena secara linguistik kan Sulawesi Tengah ini kalau penduduk aslinya itu kan hampir ada kemiripan di semua bahasa, baik bahasa Kaili, bahasa Poso, Pamona, bahasa Lauje, bahasa orang Tahu-Tahuana, orang Buol, juga orang Bungkus segala macam. Sebetulnya di dalam kosakata bahasa daerahnya itu ada kemiripan. Nah, Sanggunipa itu ya sebagai diferensial aja, differential position kan begitu. Nah, kemudian dia menjadi brand, menjadi ikonnya Pacudi ya itu ya mungkin buah dari kerja teman-teman semua, kerja para influencer, teman-teman lain yang membuat Sanggunipa Fest sehingga kosakata Sanggunipa itu menjadi sangat familiar, sangat populer. Oh, Ustaz, karena saya pertama kali dengar kayak Sanggunipa. Apa Sanggunipa ini? Nah, iya. Kenapa Sanggunipa? Iya. Dan Dia ada orang presiden jadi Sanggunipa. Ya biasalah dalam kontestasi politik plesetan itu biasalah. Orang kemudian melakukan distorsi kan, berupaya untuk menggunting satu laju narasi kan. Oke. Nah, Biasa. kan Sanggunipa sendiri kan ada juga kegiatan-kegiatan yang paling populer kan Sanggunipa Fest. Ya. Kemarin di Palu sudah, terus di Parigi juga sudah. Itu tujuannya sebenarnya apa? Mendatangkan artis, lalu begini satu. uang. Sebenarnya begini, itu kegiatan eksternal, bukan bagian dari kegiatan pemerintahan atau kegiatan itu sebenarnya semacam apresiasi dari beberapa pihak yang kemudian mau ikut nimbrung di Sanggunipa Fest itu. Jadi Sanggunipa Fest itu sebetulnya bagian dari upaya Pagub. Ini kan Pagub ini lagi mendorong literasi digital. Jadi sasarannya itu adalah bagaimana mendorong nanti muaranya akan ada rumah-rumah kreatif, kemudian ada petani milenial, digitalisasi desa dan sebagainya. Nah, Sanggunipa Fest itu menjadi momen untuk semacam momen shocking lah begitu. Jadi untuk membangun wadah para bagaimana agar kerja ekonomi digital itu punya wadah, kira-kira begitu. Nah makanya di Sanggunipa Fest itu kan ada berbagai macam segmen, ada segmen UMKM, ada yang gamers, ada yang ya teman-teman bagi yang lain konten kreator kan bisa datang, silakan mau bikin konten apa aja di lokasi itu karena ada wadahnya mulai dari sore itu sampai malam. Nah nanti literasi digital ini kan masih barang baru kan di kita. Orang apalagi kalau kita mau dorong sudah ke konsep ekonomi digital seperti yang disebutkan oleh Pak Gubernur, itu lebih rumit lagi. Bagaimana terlibat dalam e-commerce dan lain-lain. Nah paling tidak momen ini semacam culture shocking lah, bahwa ini ya trigger, ini budaya digital itu seperti ini. Bisa juga. Makanya di kampung-kampung kita bawa videotron untuk para ya supaya orang bilang Instagramable, bisa macam-macam lah. Nah itu lebih kepada goalnya itu. Dan yang kedua kita tahu bahwa kalau belajar dari kemenangan pemilu kemarin, kita lihat bahwa mayoritas pemilih yang memilih pemenang itu adalah kalangan milenial dan Gen Z. Itu tidak bisa kita pungkiri, jumlahnya mungkin sekitar 1.200.000-an sekarang. Itu pemilih di angka mungkin 60-70%. Nah ini perlu literasi digitalnya itu juga harus mengerti alur politik. Nah itu di momen inilah kita tunjukkan bahwa bagaimana menyambungkan antara pemikiran Pacudi apa yang dia lakukan dengan dunia milenial dan Gen Z ini kan. Karena kalau macam generasi saya kan ini dianggap sebagai
perantau kan di ekosistem teman-teman. Tidak mengaku tua, tapi perilaku kita itu kan dianggap seperti sesuatu yang tidak menjadi bagian dari ekosistem itu. Nah, kita mencoba menyatukan itu. Tapi saya penasaran juga, kenapa sangat profesi selalu undang penyanyi dari Ambon? Kenapa tidak? Sorry, maaf. Kenapa penyanyi kita lokalnya? Ada. Jadi ada. Ini menjadi Bukan. Itu kan efek gejala di pasar digital, di dunia entertain digital kan. Itu sesuatu yang aksioma kan. Misalnya dia sederhana Pak, sebenarnya orang bodoh. sorry. Padahal sudah diberi pemborong deh. Iya, sorry. Itu kan berangkat maksudnya begini. Misalnya di Presley itu kan kita tahu banyak followersnya, banyak yang suka lagu-lagunya. Iya. Jadi ketika kita panggil dia itu semacam menarik. Oh, dia lagi trendy kalangan. Iya, tren di kalangan sekarang ini. Nah, penyanyi lokal sebenarnya dari sore kan? Ada. Dari sore kita Fakey and Friends sudah kita pakai, Demangge juga sudah, semua. Deronya juga ada. Semua segmen anak muda atau ya katakanlah milenial Gen Z semua dihadirkan lokal, sih. Band lokalnya juga ada, favorit band lokalnya ada. Cuma memang karena ya mungkin fansnya Presley jauh lebih besar, pendengar jauh lebih besar ya itu bukan salah kita sebenarnya. Tapi sebetulnya mereka diberi porsi panggung yang sama. Bahkan itu lagunya kemarin Paruni di Parigi kan itu mungkin lebih banyak dari Presley si Fakey and Friends itu. Lebih banyak dari Presley. Berarti juga penyanyi lokal juga digunakan. Iya, yes. Dan menarik influencer lain loh. Oh iya. Yang datang nonton Presley. Iya. Kita emang ikut nonton. Iya. Itu kan pasar digital. Silakan terbuka, tidak ada sekat politik di situ. Karena Sangganipa itu dibuat untuk bagaimana mendorong literasi digital. Betul. Makanya saya nonton. Kok kita mau berani-berani gitu. Tidak kan masalahnya masih gubernurnya kita kan, tidak apa-apa. Betul. Tunggu dulu, masih ada lagi pertanyaanku. Kita kembali ke apa namanya masalah. Iya, Sangganipa ke brandingannya Pak Gubernur. Oke. Itu kan saya lihat kakak Naruto. cosplaynya itu apa itu Naruto? Iya, Apa? betul. Itu siapa kira-kira yang punya ide untuk itu? Siapa terus Om Cudi siapa nggak Om biasa Om Cudi? Soalnya kan Om Cudi. saya kan di Pemuda Pancasila. Di Sapma itu Sapma loh. Iya saya. Kalau dia satpam bukan satpam. Bisa lucu juga. Jadi lanjutkan ya. Jadi kayak itu persetujuannya dengan Om Cudi sempat kayak kenapa harus itu? Maksudnya sempat ada protes tidak Om Cudi tentang kenapa harus kayak apa namanya Naruto atau apa? Tidak. Itu Tidak. Jadi pemilihan konsep ini sebenarnya begini. Ini siapa punya ide? itu. Ya kalau dibilang ide ya kita semua, karena kita di sini 24 jam. Karena nonton Naruto enggak? Kok nonton? Naruto ini satu periode loh jadi Hokage. Iya, 2 periode itu soal lain. Jadi ide dasarnya itu kan begini, bagaimana menghubungkan Pak Cudi dari generasi non milenial itu bisa menjadi percakapan di generasi milenial. Saya kan bilang tadi bahwa ini sebenarnya sedikit membongkar rahasia strategi, tapi tidak apa-apa. tapi tidak apa-apa. Jadi ceruk pasar pemilih kita itu kan milenial dan Gen Z itu di angka 1,2 juta. Iya. Nah, kita butuh satu jembatan bagaimana menghadirkan figur Pak Cudi itu agar mudah dimengerti oleh teman-teman milenial. Ingat. Nah, kita sudah One Piece segala macam tidak ada yang cocok. Nah, kita ambil anime yang paling populer lah dari generasi milenial dan Gen Z. Ternyata ya setelah kita riset segala macam ternyata ya anime Naruto itu paling digemari dan diminati dan mudah dipahami oleh dan akan menciptakan banyak perdebatan seperti perdebatan itu. Makanya saya tanya kenapa Naruto karena Naruto ini setahu saya cuma satu periode di Hokage dan dia sudah tidak kuat karena sudah tidak ada ruang kesembilannya. Ya kan? Mohon maaf. Ya itu ada apa?
Iya. Memenangi PAD misalnya. Nah, kenapa pakai itu tadi anime yang paling populer itu salah satu alasannya. Yang kedua, karakter Naruto itu kan sebetulnya ada sama Pacudi. Pertama satu karakter penjaga tanah air itu ada. Kemudian orang sakti, Pak. Pacudi itu orang sakti. Pacudi ini kenapa saya bilang sakti? Karena berkali-kali kena serangan jantung tidak mati. Diserang balik ya Tiga kali kena COVID tidak mati. Terakhir dikena penyakit yang hampir nyaris bisa dikatakan mungkin dari 1.000 orang yang meninggal mungkin ada atau satu atau mungkin dua yang berhasil lolos dari penyakit. Tapi sampai hari ini bahkan Pacudi jauh lebih sehat dari dia sebelum sakit. Itu sakti maksud saya. Nah, bagaimana narasi ini bisa sampai ke anak-anak milenial kan harus ada jembatannya. Berarti Kita harus bersyukur juga karena orang tua itu maksudnya dia masih diberi kesehatan, umur yang panjang, amin. Malah sekarang jauh lebih kuat dan jauh lebih fresh untuk bekerja. Jadi ya kalau saya mau flashback ya, satu hal yang perlu ya mungkin saya sering sebut bahwa Pacudi itu mungkin sekali diciptakan satu orang 100 tahun seperti Pacudi. Karena dia pertama dia seperti yang diceritakan Pak Harun tadi, menyelesaikan bengkali bencana. Tahu? Kemudian yang kedua menghadapi COVID, melawan penyakitnya sendiri, masih bisa menaikkan PAD dari 900 miliar jadi 2,9 triliun. Kenapa ini saja poin pentingnya? Karena visi misi itu biar bersusun gunung kita bangun, kalau tidak ada anggarannya itu percuma. Itu jadi omong kosong. Makanya sesuatu itu harus dimulai dengan ada anggarannya dulu, tidak? betul. Karena sesuatu kalau tidak ada anggarannya kan tidak mungkin. Iya, cuma cerita di warung berarti. Cerita di warung. Nah, Pak Cudi punya kemampuan di 2 tahun 9 bulan dilanda penyakit, menghadapi 3 bencana, semua selesai, tapi dia masih bisa menghasilkan PAD 2 triliun. Kalau orang lain meninggalkan kabupaten yang dia pimpin, meninggalkan hutang ratusan miliar, tapi Pak Cudi baru 2 tahun 9 bulan menjabat gubernur, PAD-nya sudah 2 triliun. Betul, luar biasa. Satu lagi masih soal Naruto. Itu sebenarnya Pak Mamun Amir ya? Iya. Itu beliau cosplay jadi apa? Sasuke. Kan Sasuke pernah pergi minta maaf. Saya soalnya pernah nonton Naruto ini. Ya, itu kan tafsir. Ya, silakan. Jadi tujuan kita adalah bagaimana agar lebih banyak orang yang bertanya, lebih banyak orang yang berdebat, lebih banyak orang yang percakapan. Oh, jadi dibicarakan terus. Iya. Dan karakter itulah yang karakter Naruto itulah yang paling pas dengan figur Bapak Rusdi Mastura. Karena misalnya kalau begini, kita bikin avatar mukanya saya, terus kita lempar ke pasar digital, kira-kira algoritma menangkap saya sebagai apa kan? Dan tidak ada kok. Begitu. Nah, sekarang ini kan era algoritma. Jadi ya menyesuaikannya begitu. Kira-kira. Siap. Adaptasi lah kira-kira. Luar biasa. Oke. Ada lagi pertanyaan Nur? Seperti ada kakak saya. Kalau dia ada, terus mau bercanda saya. Nah, kalau kakak Azman sendiri punya nggak pengalaman? Kan ini Sanggani Profesi ini kan sudah 2 kali. Sudah pernah di Palu, sudah pernah di Parigi. Sebelum itu, apakah Sanggani Profesi masih akan keliling kabupaten? Masih. Oh, mau kemana semua lagi? Ini kan target rencana kita tanggal 30 di Kabupaten Buol. Di Buol lagi? Oke. Terus ada lagi? Akankah Sanggani Profesi ini mengelilingi 13 kabupaten kota? Mungkin dia. Bisa jadi kita Bisa jadi. Doakan saja. Berarti, mohon maaf ini siapa yang bisa jawab ini? Penentuan tempat festival Sanggani Profesi ini penentuannya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan DPT atau apa? Berdasarkan keinginan. Boleh kamu ngomong sekali. Tidak, ini kan mengalir saja karena pertama dimulai dari Palu, tentu yang paling dekat kan Parigi. Parigi. Kan dekat Toli juga dekat. Kenapa langsung ke Buol? Habis ini ke Buol, balik ke Donggala baru ke Toli. Oh, berarti akan ada di Donggala juga? Ada. Iya. Selesai Pertengahan Juli. Oh iya. Akhir Juli di Toli-Toli. Boleh lah media partner Sarada kan? Iya boleh. Oke. Di Buol kira-kira kita di bawah. Banyak sekali pernah bertanya. Nah terus pengalaman kakak Azman, kan kakak Azman ikut juga ya Sanggani Profesi. Ada nggak pengalaman yang membuat ternyata Sanggani Profesi ini bukan hanya persoalan hanya konser, tapi juga ada juga
sesuatu yang lain yang bisa dihasilkan. Oh iya sih, kalau itu Jangan lu kita emang yang batentengan gitu. Jangan. kalau itu memang mungkin secara otomatis ya, Rif. Karena pertama misalnya contoh kita ambil contoh di Palu ya. Oke. Di Palu terregistrasi untuk kepesertaan itu sekitar 10 ribuan orang. 10 ribuan itu by nick ya, jadi tidak boleh ganda. Nah, asumsi kita adalah dari 10 ribu orang itu pasti dia bawa anak. Oke. Nah, jadi target kemarin di angka 20 ribuan orang. Oke. Nah, baik. Kedua, karena ini konsepnya festival, Oke. kita buat bahwa ya, politik itu harus meriah. Kita memeriahkan prestasi Kak Cudi selama 2 tahun 9 bulan yang dikemas dalam konsep kekinian gitu kira-kira. Oke. Yang Andika sebut tadi seperti literasi digital, konsep festival. Yang di dalamnya juga ada beragam macam event, misalnya ada lomba Mobile Legends. Ada. Jadi bukan yang sederhana. Iya, bukan dong. Oke. Nah, kemudian yang paling menarik adalah UMKM, partisipasi UMKM. Nah, coba dibayangkan logikanya kalau 10 ribu tadi dia belanja di UMKM masyarakat sekitar. Terbantu. Ya itu dia, secara ekonomi punya efek ekonomi juga untuk warga sekitar. Bagi pesertanya sudah barang tentu punya manfaat. Yang tadinya punya mimpi umroh, siapa sangka Betul. Sanggani Fest menjembatani niat ibadahnya sampai ke tanah suci. Gitu kira-kira. Betul, luar biasa. Artinya itu bahwa politik ini milik semua orang. Ya. Betul. Iya kan. Dan yang lucu ini kadang pendukung yang berkelahi. Iya. Iya kan. Padahal kan politik tidak begitu. Politik ini kan adu gagasan, adu program, ya. Bukan politik ini menyerang pribadi. Iya. Nah, ini yang tidak ada adab, tidak ada etika. Oke. Iya kan. Tidak ada lagi, Jangan bawa balik sini kok. Ya. tidak ada lagi hak asasi orang yang harus kita jaga. Dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak. Ya kan? Tidak perlu orang membuka aib orang di luar karena belum tentu diri kita juga baik. Ya kita ngomongin A padahal A itu kita yang lakukan. A ini siapa? A, B, B, D, E, ya kan? Jadi itulah makanya kenapa Sanggani Fest ini ada. Ya, kita membuat bahwa politik ini riang gembira, ya, dan politik ini milik semua orang. Iya. Dan semua bisa merasakan UMKM, ibu-ibu, anak-anak, milenial, semua bisa merasakan bahwa politik ini indah. Oke. Ya kan? Jangan politik ini dibuat jadi rusuh, jadi Permusuhan. apa. makanya kami daftar nggak ada tanya, kamu dukung siapa? Kamu orang siapa kan enggak. Semua bisa mendaftar. Ya, kan? Ya, kan begitu kan? Jadi itu salah satu semangat kenapa ada Sanggani Fest. Oke. Ya, kan? Makanya itu mengajarkan kepada publik untuk politik ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Semua Bukan kan. hanya pendukung A, pendukung B, tadi pendukungnya A, B, kan? Bukan A atas nama siapa. Ya, nah itulah semangatnya Pak Rusdi Mastura bahwa harus menjaga demokrasi yang baik. Ya, dengan apa dia dengan yang gembira? Oke. Ya. Keren. Tepuk tangan lagi. Tidak, ini mungkin pertanyaan terakhir Karif. Oh ada. Ada. Oh, iya. Tapi satu pertanyaan yang jawab 3 orang. Oh iya, oke. Oke. Ini pertanyaan, kenapa masyarakat harus memilih Cudi Sanggani Pak? Oh iya. Closing statement ya? Iya. Closing statement. Oke. Mungkin terserah dari siapa dulu Dari yang sini mau mungkin. menjawab. Oh, dari Iya. Saya Azman bisa membaca untuk jawabannya. Iya, masuk. Karena saat ini pemimpin yang betul-betul memikirkan daerah ini dan bekerja untuk kepentingan daerah ini. Oke. Dia Pak Cudi itu punya visi jangka panjang. Oke. Dia tidak hanya mengurus hari ini, tapi dia memikirkan meletakkan satu fondasi untuk masa depan. Oke. Jadi sayang sekali kalau beliau tidak diberi kesempatan untuk mencapai seluruh rencananya terwujud, karena kami yakin ini baik dan apa yang dilakukan oleh Pak Cudi adalah sesuatu yang terbaik. Itu alasannya, misalnya menghadap kamera lah Kak Dika. Kenapa masyarakat harus memilih Pak Cudi kembali gitu ya. Jadi ini penyampaian bukan ke saya, ke masyarakat. Iya. Jadi kampanye toh. Iya. Jadi pertama Pak Cudi ini adalah pemimpin yang dibutuhkan daerah ini. Jadi Pak Cudi ini
punya visi yang jauh ke depan dan hari ini meletakkan pondasi-pondasi untuk membawa kemajuan setahap demi setahap ini sebetulnya untuk menghadirkan satu masa depan yang kita bayangkan bersama, misalnya satu masa depan di mana masyarakatnya punya pendapatan katakan 5 sampai 10 dolar per hari ya secara per kapita ya. Dan yang kedua, kita ini kan daerah yang dihadapkan oleh dua medan pasar. Satu medan pasar industri manufaktur di timur, hilirisasi nikel, migas dan sebagainya. Kemudian kita diperhadapkan dengan IKN. Nah, Pak Cudi sudah meletakkan dasar-dasar infrastruktur, dasar-dasar kebijakan yang ini sayang kalau tidak mencapai final. Dan kita masih punya waktu untuk itu. Jadi ya, Pak Cudi bagi saya adalah kebutuhan terbaik untuk selesai saya. Fardu Ain 2 periode. Fardu Ain 2 periode. Wajib 2 periode. Kagak nanti koroni terakhir, Bung. Harus lucu koroni. Kapan lagi ada kamera kan? Ya kalau mungkin saya memilih closing statement sesuai segmen saya ya barangkali. Saya cuma mau mengambil satu filosofi anak muda kalau pacaran. Iya. Kenapa? Iya, sesederhana saja ya. Kalau ada yang sudah bekerja tulus menyiapkan masa depanmu, kenapa harus beranjak kepada orang yang baru memberi harapan, gitu kira-kira. Langsung tidak? Saya nggak tahu di sini, tapi sudah ada apa? Kalau dia mengaku milenial terus, padahal cuma karena belum kawin aja dibilang. Kenapa masyarakat harus memilih Pak Cudi kembali sebagai gubernur Sulawesi Tengah? Yang paling utama, kenapa harus memilih Pak Cudi? Karena satu-satunya pemimpin yang punya empati kemanusiaan itu hanya Pak Cudi. Kalau menurut saya. Ya. Kenapa pemimpin harus punya empati? Kalau pemimpin tidak punya empati, itu tidak bisa melihat bagaimana rakyat ini dibutuhkan. Tidak punya rasa itu. Tidak punya rasa. Ya. Dan selama saya mengenal beliau, ya, saya tahu bagaimana empati beliau terhadap rakyat. Jadi itu yang menjadi pegangan yang sangat kuat bahwa masyarakat itu harus memberikan beliau lagi kesempatan untuk menyelesaikan, ya, untuk menyelesaikan program, ya, program beliau yang menurut saya yang masih 2,9 tahun ini belum dikatakan satu priorisasi ya. Jadi tidak bisa mengukur beliau. Makanya kami berharap tim Sanggenipa ini berharap kepada masyarakat, mari kita buka hati, buka ini ya, melihat ya, yang belum mengetahui kerja-kerja beliau silakan datang ke Sanggenipa atau bisa ke dinas di provinsi apa aja yang sudah dilakukan oleh Pak Cudi selama 2,9. Berarti mencari tahu rekam jejaknya Pak Cudi, silakan. Iya. Ya, sedangkan Pak Soeharto aja 30 tahun menjadi presiden masih belum sempurna. Ya, ini 30 tahun ini. Apalagi yang masih 2,9 tahun. Iya kan? Kan begitu kan? Nah, itu. Jadi ayo mari kita Ke TPS, ya. Coblos Sanggenipa. Tapi Kak Arif, memang cuma Om Cudi saja kayaknya yang bisa urus Sulteng ini. Kenapa? Karena sesuai namanya Cudi. Apa cuma Cudi? dia. Jangan-jangan rohnya ada singkatannya juga. Ada. Rombongannya Cudi. Jangan-jangan Andika juga ada singkatan. Ada. Apa? Anak didik Cudi. Ada didik Kak Cudi. Cudi kasihan. Bisa ya. Kalau Azman ada juga. Sudah habis bahan kakak. Saya hampir panggil pilih kan, tapi Nurul. menurut kau dari penjelasan semua itu, kau akhirnya memilih tidak untuk memilih yang lain atau memilih Pak Rusdi Nusur? Ya Allah, tidak bisa saya berbohong sudah. Kenapa?
Memang yang dipilih itu harus Sangganipa sekarang. Karena begini, karena lebih baik Sangganipa daripada Tonantanina. Terima kasih Kak Dika, terima kasih Kak Azman dan Mas ini sudah memberikan waktu yang luang untuk kita orang bisa podcast bersama. Kawan-kawan boleh bikin MOU Saraba dan Sangganipa ya? Boleh. Boleh sih gitu. Besok Asman tanda tangan. Iya, Pak. Boleh. Oh, dia kan bikin ruang. Oh iya. Tidak banyak ini. Terima kasih Koroni, terima kasih Kak Azman, terima kasih Kak Dika. Sehat selalu. Kakak tidak tahu kok bilang apa tadi kakak bilang orang kelihatan tidak banyak uang padahal di situ sudah tempat uang. Mudah-mudahan hajat Koroni dan Kakak Azman dan Kakak Dika untuk memenangkan Paruti Mastura untuk kedua kali, mudah-mudahan dijawab Allah, amin. Amin. Dan untuk itu nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Nanti mudah-mudahan Koroni bisa ini kita berharap banyak ini soalnya ini sudah informasi. Saraba Channel belum pernah kehadiran sosok Paruti Mastura Bisa. untuk kita podcast karena Bisa. kita kasihan malu dengan soal Palu kasihan Palu. Palu kasihan sudah pernah menuntut tapi kita belum pernah kasihan. Bisa. Disiapkan. Kalau bisa Koroni iya, kalau bisa Awal bulan depan lah. catat. Awal bulan depan. Itu bukan hanya Cudi Mas Teguh masuk. Mau masuk. Terima kasih. Mudah-mudahan Cudi Sangganipa 2 periode. Amin. Saraba Channel. Saraba dulu.